Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Walhamdulillahilladzi istaslama li qudratihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi zalla li 'izzatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi tawaddu'a li azamatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi khasha'a li mulkihi kullu syai'. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basita yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairul waras sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah faghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Wa idza qara'tal Qur'an ja'ana bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa ja'ana ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu wa fi azanihim waqra. Wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah para hamba Allah, majlis taklim yang dimuliakan Allah. Mengawali majlis ini kita dengan hamdalah bersyukur kehadirat Allah yang dengan karunia-Nya, kasih sayang-Nya masih menjaga, merawat, menunjukkan ke kita jalan lurus menuju ridho dan ampunan-Nya. Sebagaimana kesempatan malam hari ini kita sama-sama duduk khusyuk tawadhu penuh dengan harap terhadap ridho dan ampunan Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam mencintai kitabnya Al-Quranul Karim membawa, mengantarkan kita menuju surganya dengan syafaat Al-Quran. Amin. Para hamba Allah, malam hari ini kita masuk ke ayat 128. Ya, 8. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ya. Kita sama-sama buka, kita awali dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya. Ini ada yang mau ikut ikutan taklim tapi enggak ada waktu tempat nih guys. Ya, saya sebagaimana biasa kita tadarus tahsin, saya baca dan jamaah sekalian mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum. Habis. Qad istaksartum. Ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Bi ba'd, ya, ada dotnya ke bawah Allah, bi ba'd. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana allazi ajalta lana. Rabbana Qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbaka hakimun alim. Ya. Ini surat Al-An'am 128. Ada yang mengikuti ngaji di lewat WA. Surat Al-An'am 128, oke. Ya, kalau pertajwidan, ya, seperti yang sering saya sampaikan, kalau ilmu tajwidnya itu masuknya hukumnya fardu kifayah. Di satu masjid Al-Ikhlas ini nggak harus semua paham ilmu tajwid. Tapi praktek bacaan Quran walaupun tanpa memahami ilmu tajwidnya harus setiap individu, setiap orang, setiap personal, namanya fardu ain, gitu ya. Seperti anak-anak yang baca hanya lewat mendengar saja dari orang tuanya misalkan atau dari gurunya sampai dia fasih, itu seperti itu modelnya. Walaupun ketika ditanya apa hukum idhar, idgham belum paham, tapi bacaannya udah bagus. Nah, seperti itu maksudnya fardu ainnya, ya. Nah, sekarang langsung ke terjemah lafdiyahnya. Ada yang mau baca nggak? Kang Timan baca? ويوم
يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Astagfirullah. Alhamdulillah. Karena ada ayat faida qoro'a fangsitu. Secara umum kalau ada yang baca ayat perhatikan. Dan ini secara umum dalil berlaku pada semua hal. Semua kondisi maksudnya ya. Ketika ada yang membaca kita simak dan pahalanya sama antara pembaca pendengar. Setiap huruf Allah hitung 1 kali 10 pahala. Di wa yauma itu udah 4 pahala kali 10 berarti udah 40 ya Masya Allah. Makanya pantaslah kalau Quran itu bisa memberi syafaat kalau hamba yang mencintainya betul cintanya bukan di bibir tapi dalam amaliyah praktek. Seperti hanya kita yang cinta Al-Quran juga tidak semata-mata, mohon maaf ya, seminggu sekali seperti ini, tapi hendaklah kita luangkan waktu dalam sehari semalam, ada beberapa waktu yang untuk membaca mentadarus Al-Quran ya. Sehingga alam menjadi saksi kecintaan kita itu betul. Kita terjemahkan lafziyah ya, kata-kata di sini karena nggak ada yang asing ya, paling nggak ada yang lupa. Oke. Wa yauma, dan pada hari, pakai pada ya, karena itu namanya zorof. Kalau yaumun itu suatu hari jadi artinya, kalau yauma pada hari, jadi menunjukkan waktu. Wa yauma, dan pada hari yahsyuruhum, dia Allah menghimpun mereka, mengumpulkan. Ini sudah kita sering bahas istilah hasyaro yahsyuru. Ditasrif sampai ketemu isim makan, isim zaman mahsyar, mihsyar. Mahsyar itu isi makan namanya, tempat berkumpul. Jadi dari kata hasyara mengumpulkan, mahsyar tempat berkumpul, makanya ada istilah padang mahsyar, tempat berkumpul. Nah, itu ya. Wa yauma, dan pada hari yahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka, jami'an, semuanya. Kalau melihat ayat di bawahnya itu tidak hanya manusia yang dikumpulkan, tapi semua yang wajib menyembah Allah. Di sini dibahas antara manusia dan jin. Ya. Jami'ah, semuanya. Ya mahsyaro, bisa wahai golongan, bisa wahai sekalian. Ya mahsyaro jinni, wahai sekalian jin atau golongan jin, bangsa jin, kalau kita bilang bangsa jin, wahai bangsa jin. Qad, sungguh, boleh, sesungguhnya boleh. Istaksartum, kalian
telah menjadi banyak. Telah banyak deh. Kalian telah banyak. Minal insi, dari manusia. Sungguh, wahai jin, sesungguhnya kamu sudah banyak dari kalangan manusia. Ini kan masih mujmal nih pengertiannya. Banyak apanya nih? Waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Di depannya tuh yang berkata, auliya'uhum, kawan-kawan mereka. Baik? Ya, kawan-kawan jin. Dan berkatalah kawan-kawan jin. Nah, diterangkan di dalamnya, di depannya, minal insi, dari manusia. Jadi aulia itu jamak dari wali. Maka di antara makna wali ya kawan, teman dekat, sahabat, penolong, pelindung, memimpin, itu banyak makna wali, banyak ya. Seperti wali songo, berarti kan kesana arahnya. Bisa bermakna pemimpin, pelindung, bisa juga guru, boleh. Wali. Oke. Di sini kawan atau teman mereka. Minal insi, dari manusia atau dari kalangan manusia. Robbana, nah ini namanya mahkiyatul qaul namanya. Robbana sampai ke depan, Robbana stamta'a itu namanya mahkiyatul qaul, dari yang disebutkan setelah qola. Jadi ini mahkiyatul qaul itu isi pembicaraan maksudnya ya. Ngomongnya apa ini? Robbana, wahai Rob kami, atau yang sering bilang Tuhan kami. Istamta'a, telah mendapatkan kesenangan. Ba'duna, sebagian kami, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi satu sama lainnya saling mendapatkan kesenangan. Istamta'a, dari kata mata'a ya. Maka ada haji tamatu dari kata mata'a. Ada kata mut'ah, dari mata'a. Nikah mut'ah, nah, itu dari kata mata'a. Ya, nikah mut'ah itu nikah bersenang-senang. Ya, ini nikah mut'ah itu mau fahamnya Syiah. Tapi lantas kaum Sunni ikut memahami, ikut menggunakan supaya jadi halal. Makanya di daerah Puncak banyak orang-orang Arab datang ke sana ngakunya Syiah. Supaya bisa kawin mut'ah sama orang-orang Puncak. Ya. Ba'duna bi ba'din wa balagna, dan kami sudah sampai. Ya. Ini kalau kita baca wa balagona, go-nya di fathah ya. Itu na-nya tuh objek. Telah sampai kepada kami. Tapi kalau kita balagna, berarti na-nya pelaku. Dan kami sudah sampai, yaitu bedanya. Jadi tasrif namanya. Tasrif itu cara bacanya harus betul-betul jelas. Wa balagna, dan kami telah sampai. Ajalana, ajal kami. Apa sih ajal? Batas waktu ajal itu ya. Setiap kita pasti punya ajal, batas waktu, penghujung. Dan itu semua. Ya, insyaallah. Allazi, yang ajalta. Jadi bukan ajata tapi ajalta. Telah engkau beri batas waktunya. Telah engkau tentukan waktunya. Ya.
Misalkan mohon maaf, saya misalkan ya, Allah tentukan batas waktunya sampai 42 tahun misalkan. Ya kan contoh, kan sudah lewat. Itu namanya ajal tallahu lana. Engkau telah tetapkan batas waktuku. Nah, ya. Jadi alladzi yang ajalta telah engkau tentukan. Benar, telah engkau tentukan. Ya. Makanya kan ajal itu bahasa Arab, bahasa Quran. Ya. Sudah sampai ajal. Ya. Biasa kalau kita menyebut ajal mesti ke kehidupan. Padahal secara bahasa ya bukan kehidupan. Ya, para hamba Allah dipensiunkan dari kerjaan itu namanya ajal namanya. Secara bahasa ya. Pak pensiun, ya barusan ya ajalnya seperti itu. Ajal kerjanya bukan ajal kehidupan. Jadi secara bahasa. Ajal engkau tentukan lana untuk kami qala. Berfirman. Berkata atau berfirman, kalau Allah berfirman kan langsung qala, Allah berfirman, annaru, neraka. Nah ini namanya mahkiyatul qaulnya, isi omongannya itu annaru, neraka lah, pakailah maswakum, tempat tinggal kalian, khalidina, kekal. Ya, kekal. Kata lain kekal apa? Abadi. Abadi itu bahasa Arab, abadan selamanya, abadi selama-lamanya. Fiha, di dalamnya. Illa, kecuali masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ini dalam tafsir ma bermakna man. Karena kalau ma itu ke benda, tapi kalau man kepada akli. Sementara di sini maksudnya antara manusia dan jin, ya kan? Itu disebutnya man. Di ma bernama man di sini pentingnya tafsir itu di sini ya. Supaya bisa memahami maksud ayat ya. Illa kecuali masya Allah apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, nih kamunya ke Nabi Muhammad ya, hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Lagi terjemahkan wa yauma, dan pada hari yahsyuruhum, dia mengumpulkan mereka, dianya ke Allah, jami'an, semuanya, ya ma'syaral jinni, wahai sekalian golongan jin, qad, sungguh boleh, sesungguhnya boleh, istaksartum, kalian sudah banyak. Ini namanya dalam ilmu sorof itu fi'il, tuh lupa jadinya, lama kali nggak buka. Bukan fi'il madhi. Ya. Soal sebenarnya betul enggak untuk pemaknaannya. Aduh. Nanti dulu nih, aduh. Kan bisa dipakai jadi lupa, Pak. Enggak, ini kata kerja bermakna menjadi gitu loh. Jadi istaksartum itu ada pengandung makna menjadi. Istaksartum, kamu sudah menjadi banyak. Maksudnya begitu. Ya. Kan ada mazid mujarrad. Ya, ada lazim muta'addi. Selalu ada pasang-pasangannya. Ya. Ini yang tadi yang saya lupa belum ketemu. Nanti deh ketemu ya. Qad sungguh istaksartum, kamu sudah menjadi banyak, minal insi, dari manusia, waqala, dan berkata auliya'uhum, kawan-kawan mereka, minal insi, dari manusia, dari kalangan manusia, Rabbana, ya Rabb kami, istamta'a, telah mendapat kesenangan, ba'duna,
sebagian kami bi ba'din dengan sebagian yang lain. Ini disebut dengan kesenangan samsaya namanya. Kesenangan samsaya itu enggak sebenarnya. Wa balagna, dan kami telah sampai ajalana. Ajal kami apa lebih enak ya? Ajal kami allazi, yang ini isi mausul namanya ajata, telah engkau tentukan, lana, untuk kami. Qala, Allah berfirman, annaru, nerakalah, maswakum, tempat tinggal kalian, khalidina, kekal, fiha illa masya Allah, inna rabbaka hakimun, maha bijaksana, alimun, maha mengetahui. Ini kalau bacanya hakim, alim, rohim, itu namanya isim mubalaghah. Kalau hakim, alim, itu isim fa'il sebutnya. Nah, kalau alim, hakim, ya. Bahkan rojim itu balaghah, itu isim mubalaghah, itu bermakna sangat, maha ya, syadid ya, dan seterusnya. Yang biasanya itu hanya dialamatkan ke al asmaul husna atau apa yang Allah kehendaki, ya kan? Azabun syadid, siksa yang teramat dahsyat, syadid, ya, itu ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini saya suka menggunakan tafsir antara Jalalain dan Ibnu Abbas. Ibnu Katsir, ini yang sering saya baca itu Ar-Razi, Zadul Masir, ya, dan Tobari, gitu ya, tafsir Tobari. Jadi antaranya, karena yang saya punya itu sampai 95 jenis tafsir. Yang setiap tafsir itu nggak sedikit. Contoh tafsir Ruhul Ma'ani itu 30 juz, 30 kitab, yang satu kitabnya setebal Quran seperti ini, lebih tebal malah. Itu contoh. Ya. Ibnu Katsir aja yang terjemahnya tuh banyak. Kalau di kitab sudah dimodifnya itu 7 jilid. Kalau yang aslinya 4 jilid. Contoh Ibnu Katsir ya. Insyaallah. Jadi luar biasa ilmu itu ya. Yang memang masih tersimpan rapat di dalam kitab-kitab kuning. Ya. Bahkan saya ada kitab, mungkin yang kitab itu mungkin dibenci oleh sebagian jamaah di sini. Harmud Dukhon, ada kitabnya tuh. Apa tuh artinya? Haramnya rokok. Itu ada kitabnya ternyata. Ya. Saya nggak berani bahas. Ya. Tapi kitabnya ada, ya, kitabnya ada. Ya, jelas. Kalau kita baca ya tidak ada halal di situ, tapi ada madhab lain yang memang bukan halal sih, makruh. Derajat yang paling ringan dari rokok adalah makruh, dan itu sebagian kecil. Ulama Timur Tengah semua, nggak ada satupun yang mengatakan makruh, haram semua. Kalau ulama Indonesia, nggak, separuh-separuh, terutama ulama-ulama yang ada di daerah yang nanam tembakau. Saya punya cerita waktu di pusat itu kajian fikih, mengambil istinbat hukum, pas masuk bahasan rokok, itu ada ulama dari Jawa Tengah, itu sudah andalan betul. Kebetulan beliau kakak ipar saya, ulama besar itu, punya pesantren besar. Pas sampai bahasan rokok cuma segini doang, la tabhasu, udah selesai. Apa tuh artinya? Jangan dibahas. Itu pada bengong, pada aduh masalah udah datang dari mana-mana seluruh Indonesia.
ujung-ujungnya begitu doang. Kesimpulannya rokok adalah jangan dibahas. Lucu juga. Lah termasuk. Terganggu. Tapi ada selentingan yang agak-agak miring bahwa beliau hampir semua keluarga besar yang kaya-kaya di sana itu penanam tembakau di daerah sana, Semarang di sana, luas tuh tembakau itu, ya. Jadi dari para nanam padi masih untung tembakau, karena itu sudah ada kerjasama sama PT pabrik rokok yang di sana, ya. Misalnya ini sedikit selingan, ya. Nah, di tafsir Jalalain, jadi ada yauma yahsyuruhum, ada yauma nahsyuruhum. Satu menggunakan kata dia mengumpulkan, yang satu menggunakan kata kami. Pada hari kami mengumpulkan. Nah, ini di tafsir diakui dua-duanya. Ini secara ilmu, ya. Secara ilmu, kita kan kaji ilmu. Jadi ada yang baca yaumayah syuruhum, ada yang baca yaumanah syuruhum, yang secara maknawi sama. Cuma kita kalau pegang Quran dan baca tetap menggunakan yang tertulis di Quran, jangan diubah, karena nanti akan jadi masalah. Ya. Kecuali ada beberapa bacaan yang diperselisihkan. Misalkan antara Maliki Yaumiddin, ternyata ada ulama yang memendekkan Maliki Yaumiddin gitu, ya. Nah, kalau pas nanti ketemu imam yang baca begitu jangan ditegur, biar aja, karena dia punya madhab, ya. Madhab dia pendek, nah, kita panjang. Mending panjang mending pendek. Ya, mending sedang gitu, ya. Ya. Nah, kemudian ya ma'syarul jinni qad istaksartum minal insi. Ini kan ada kata yang terbuang. Wahai sekalian jin, sungguh kamu sudah menjadi banyak dari kalangan manusia. Karena pertanyaan, apakah manusia berubah jadi jin? Gitu, ya. Sehingga jin jadi banyak. Nah, ternyata ada kata yang terbuang itu min atau bi'irwaikum, yakni dengan cara kamu jin menjerumuskan manusia dan korbannya sudah banyak, itu kira-kira itu. Jadi terjemah yang betul di sini maksudnya, sungguh kamu bangsa jin sudah banyak menjerumuskan manusia. Nah, gitu, ya. Itu kira-kira maksudnya. Dengan berbagai cara. Kita dulu dibahas, ya, di bahasan sebelumnya. Bukan semata-mata jin menjerumuskan manusia lewat lidah para dukun, paranormal, bukan. Tapi lewat hembusan keyakinan yang tiba-tiba masuk, menyeruak, ya, ke dalam jiwa orang-orang yang semula sebagai muslim. Indikasinya, ciri-cirinya, seseorang tiba-tiba berkeyakinan terhadap sesuatu hal yang menyimpang, gitu, ya, kira-kira. Baik zahir yang nampak betul maupun yang samar-samar. Karena syirik juga bisa samar, gitu, ya. Contoh real misalkan, ya, gini. Ada di antara saudara kita yang menunda-nunda ibadah karena terhalang oleh urusan duniawi. Lantas punya keyakinan bahwa Allah juga maha sayang ke kita. Gak mungkin karena saya seperti ini sibuk Allah benci, gak mungkin. Nah, itu kan muncul keyakinan yang keliru. Banyak orang yang ibadahnya tertunda karena sibuk urus dunia, gitu. Tapi keseringan itu akhirnya menjadi kebiasaan yang dimunculkan. Saya pernah bertemu beberapa orang, ya. Kenapa Bapak nggak sholat Jumat? Jawabannya enteng banget. Allah juga maha tahu, saya tuh sibuk orangnya. Bisa nanti ditunda. Nah, gitu. Kan ngaco. Ya. Kenapa ente kalau malam
Minggu gak mau talim di Aliras. Habis kalau malam Minggu kebetulan saya lagi jualan, rame banget. Misalkan begitu ya. Nah itu bisa jadi ladang usaha yang mengatakan rame banget itu hembusan dari bujukan seton, jin. Sama dengan keyakinan dulu bangsa Yahudi namanya Ashabus Sabat. Ashabus Sabat itu orang-orang yang mengagungkan hari Sabtu yang semula buat ibadah seperti kita sholat Jumat, berpindah ramenya di tepi pantai karena ikan banyak menepi hari Sabtu. Akhirnya tempat ibadah jadi sepi. Tepi pantai rame, orang yang cari ikan. Itu awal mulanya Ashabus Sabat itu ya. Karena Sabtu kan hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Maka kata Rasulullah kan, hadza yaumun lana, Jumat hari besar kita. Godan lil Yahud, besok Sabtu buat Yahudi. Wa ba'da godin, besoknya lagi Minggu din Nasoro bagi orang-orang Nasrani. Nah, kita liburnya Minggu, kalau enggak Sabtu ngikuti liburnya Yahudi atau mau tak mau kan? Iya. Mana ada di perusahaan liburnya Jumat? Ya, gimana bisa begitu? Nah, ini ada toleransi karena ini kan libur bukan masalah ibadah. Ya nggak masalah, yang penting tetap walaupun Jumat ke libur tetap Jumatan gitu. Karena kita hidup bergaul dengan semua manusia yang berbeda-beda. Nah, yang penting akidah kita tetap terjaga. Itu kira-kira kita cara menetralisirnya. Anak kita sekolah liburnya Minggu ya biarin aja. Atau Sabtu biar aja. Bahkan ada yang sekolah 5 hari ya kan, Sabtu Minggu libur ya. Enggak Jumat. Jumatnya enggak libur. Kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah memaklumi, memaafkan. Ya gitu ya. Itu di antara contoh ya. Dari tadi tafsir Jalalain ya. Contoh lagi, yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari Allah mengumpulkan kamu semua. Nah, kamu semua itu siapa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, minal jin wal ins, jin dan manusia. Jadi ternyata nanti di padang mahsyar dalam tafsir ya, kita berkumpul tuh bareng sama jin dan saling bisa melihat, ditampakkan. Ya, Masya Allah, seperti apa ya? Jadi awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum, inna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sesungguhnya orang pertama kamu, orang terakhir kamu, termasuk tengah-tengahnya ya, jin dan manusia semua dikumpulkan gitu ya. Masya Allah. Nggak kebayang, Insya Allah kayak apa, berapa miliar jumlahnya, ya. Tapi ada riwayat bahwa kelak kamu kumpul di bumi yang bukan bumi ini, di kolong langit yang bukan langit ini. Bingung ya? Makanya kalau kita bingung, jangan ditelan-telan pakai pikiran logika, nggak nyampe, pakai akidah saja selesai. Kalau itu firman Allah, walaupun logika saya nggak terima, amanna, kami beriman, sudah selesai. Itu untungnya orang beriman tuh di situ. Kalau orang yang nggak beriman diutak-atik pakai logika, kalau logika nggak terima sudah ingkar gitu. Masyaallah. Nah ini udah bunyi bel tadi ya. Saya karena suka nggak fokus. Nah ini kesimpulan sementara ayat ini, ternyata yang membuat manusia sesat tidak semata-mata bujuk rayu iblis syaitan, tapi minal jin, dari bangsa jin. Nah, dan jin ketika menyesatkan umat manusia, maka itulah syayatin nul jin, setan dari bangsa jin. Nanti kalau yang menyesatkannya sesama manusia, syayatinul ins, setan-setan jenis manusia yang udah kita bahas dulu. Apa karakter ciri-cirinya? Di antaranya perbuatannya mungkar, ya, kelihatan juga nampak mungkar,
pekerjaannya membuat orang lain mungkar gitu, nggak ada bener-benernya. Masya Allah ya. Nah kalau sekali-kali baik sekali-kali buruk itu sifat manusia kan. Cuma karakter orang beriman itu bukan berarti dia nggak pernah berbuat salah, bukan berarti dia nggak pernah berbuat dosa, tetapi sekalinya ia berbuat dosa langsung seketika bertaubat gitu ya. Kullu bani Adam khata'un, kalau kata Rasulullah, setiap anak Adam kita ini adalah pendosa. Khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang segera bertaubat. Nah, kira-kira gitu. Taubat bahwa kita habis lengah, lalai di beribadah, segera bertaubat. Banyak zikir, banyak istighfar. Tafakur, tadakur. Itu dua hal. Ibadah itu tidak hanya kita pasrah diri kepada Allah, tapi iringi dengan banyak-banyak tafakur, tazakur, berfikir, berzikir. Supaya kita hadir kekaguman kita pada Maha Pencipta, Zat Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah syukurnya, bertambah takwanya, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sementara bahasan kajian untuk ayat 128, kita perlu lagi pada pertemuan berikut. Ya, ada yang mau nambahkan dulu? Kalau nanya itu dulu minggu depan ya. Sementara kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wastaghfirullahu li walakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.